Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kita datang ke sini adalah untuk mengajarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan. Tapi bumi Jepang masih menguasai Indonesia. Lalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik untuk kita semua. Saudara-saudara pejabat telah menyerang kepada sekutu. Saya mendengarkan itu pagi ini dari radio nasional. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Karena kalau kita segera mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera mengproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negeri ini, jadi kita harus memanfaatkan sebaik mungkin. Ya, saya setuju atas usulan Anda, karena ini waktu yang tepat untuk memperbaiki kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan seperti ini semua, karena ini waktu yang tepat untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, mari kita semua ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Muhammad Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara, setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi dilakukan oleh PPKI. Mengapa kau berpendapat seperti itu? Karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu mari kita bersepakatan untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Mengurus masalah ini dengan benar dan benar. Aku akan mempersiapkan pasukan di Jakarta untuk keamanan kita. Baik, kalau begitu kita harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberi kabar ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Nomor Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Waalaikumsalam. Maaf, Bu, apakah Bung Kasman nyadar kami ingin bertemu dengannya? Kang Mas ada perlu apa? Begini Bu, ada yang perlu kami bicarakan dengannya. Bentar, saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Silakan masuk. Kang Mas ada yang mencari. Siapa? Para pemuda ingin berkata penting katanya. Baiklah, saya akan menemui mereka. Baik, silahkan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar kekalahan Jepang pada sekutu. Maka dari itu tadi siang saya dan para pemuda mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membahas ini di rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini di PPKI karena PPKI merupakan bahan buatan Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dibuat dengan kerja keras rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu, kita harus membicarakan ini dalam sidang PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan bangsa sendiri. Mengapa harus menunggu Jepang? Kekuatan segelintir itu tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Apakah yang dilihatkan pada mana bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Bayangkan jika kita berdiri tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat kita menghentikan kesengsaraan yang diderita rakyat. Inilah yang kita Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan golongan dua. Baiklah, kalau Kami mau berdiri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya dengan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita membutuhkan waktu untuk mempersiapkan semua ini agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita menghadapi sekutu yang hendak menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan bisa dibahas dalam sidang PPKI dalam 18 Agustus mendatang. Baik, Bung. Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Baiklah, Bung, kita sepakat. Meskipun berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. golongan tua tidak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka tidak pengaruh Jepang. Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung. Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota yang letaknya di bawah komando ketat Purwakarta, yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah di Jakarta? Bagaimana saudara-saudara, apakah setuju? Oleh karena itu, mari kita lakukan malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, Bung. Ada apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Lepaskan. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno, Hatta. Apa tujuan kalian bawa kami kemari? Maaf atas kelaikan kami ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi kemerdekaan. Soekarno sudah mengatakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu badannya dibentuk Jepang. Kami ingin mereklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang.
Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanyalah jadinya belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Namanya kita menunggu janji Jepang itu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat kita yang bertahun-tahun telah mengalami kesengsaraan. Ya, mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudaraku, mari kita balas hal ini dengan kepala dingin. Bung, tolong lepaskan ikatan Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno Hatta ikut saya. Saya mengerti tentang perhitungan Anda berdua masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan. Baru. Saya mengerti tentang perhitungan Anda berdua masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan. Saya mengerti tentang perhitungan Anda berdua masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan ini dengan baik, tapi kami yakin kita dapat bangkit mendukung. Saya mengerti tentang perhitungan Anda berdua masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan ini dengan baik, tapi kami yakin kita dapat bangkit. Kesempatan tidak datang dua kali, dan apa yang mereka katakan itu benar, dan dari saya mendukung mereka. Saya mengerti tentang perhitungan Anda berdua masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan ini dengan baik, tapi kami yakin kita dapat bangkit. Kesempatan tidak datang dua kali, dan apa yang mereka katakan itu benar, dari saya mendukung mereka. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas selanjutan rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertemu dengan Laksana Mega. Sebentar, saya panggil Bapak dulu. Silakan masuk. Sudah bagus. Selamat siang, ada apa? Mengganggu siang-siang ini, kami perlu menulis proklamasi untuk kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Baik, silakan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak Karno? Saya mau merumuskan proklamasi. Baik, silakan duduk. Apakah ada kertas dengan pena? Sebentar, saya akan ambilkan. Tolong ambilkan pena dan kertas. Ini kertas dan pena.
Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tidak akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Apakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini tidak ditandatangani oleh hadirin yang datang pada saat ini seperti ketika Amerika menandatangani deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana dengan Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Setelah usai merundingkan di Rumah Laksana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah menemani saya di masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan agar akan memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara besok dan diiringi dengan lagu karya Supratman Indonesia Raya. Oh iya, Kak, bukankah kalian belum punya bendera, lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa bagaimana itu saja menjadikannya. Tapi ibu tidak punya kain, hanya kain merah dan putih. Apakah tidak? Apa? Ya sudahlah kalau begitu, kita buatlah bendera sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, ibu punya ide. Kita namakan benderanya sama-sama merah putih bagaimana? Ya, itu bagus. Baiklah, kita akan Ya, Pak, siap-siap sama memberikan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Laksanakan. Siap. Ya. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara untuk datang ke sini menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Ratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Gelombang ambisi kita tidak akan pudar untuk kemerdekaan bangsa ini. Kita akan membangun kekuatan menggapai cita-cita Indonesia. Ini saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad. Dengarlah teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan dan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan yang diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu pada suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menentangnya. Kita harus bisa membalas budi para pahlawan terdahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.